Up Corner. 98.5 FM Up Radio The Meeting Station. Selamat siang Armenia, selamat siang Semarang, selamat siang Indonesia. Seperti biasa, setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 Anda bisa menyimak program Up Corner yang muncul untuk bisa berbagi, untuk sharing informasi apapun itu. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama kami di 0878 333 400 untuk WhatsApp. Dan juga bisa live Instagram. Karena siaran ini, hari ini kita bisa menyimak juga lewat Instagram Up Radio Semarang. Dan Anda juga bisa menyimak lewat live streaming kami di upradio.id, tentu saja supported by Gmedia. Nah, hari ini kita juga bersama dengan Gmedia untuk ngobrol-ngobrol bersama tim dari Gmedia. Sudah ada di ujung Instagram Gmedia. Ada Marketing Communication Gmedia, Mbak Lia. Selamat siang, apa kabar Mbak Lia? Semangat pagi. Oh, selamat siang, sehat selalu, kabar baik selalu ya. Oke. Nah, ini Mbak Lia bersama dua punggawa yang lain. Ada Mas Niko dan juga Mbak Cantika. Silakan memperkenalkan diri, di posisi apa nih Mas Niko dan juga Mbak Cantika ini? Saya Niko di posisi marketing, terus Cantika. Ya, saya Cantika dari posisi CRO, Customer Relation. Oke. Baik, Customer Relation dan juga marketing ya. Ini komplit banget. Ada markomnya, ada Customer Relation-nya, ada juga marketingnya. Jadi ini semua kalau sudah bersinergi dengan Gmedia akan dilayani oleh 3 orang ini ya. Dan tentu saja pelayanan 24 jam. Tidak pernah off gitu ya. Oke, baik. Ria, seperti biasa kita akan kembali memperkenalkan karena sekarang ini kan banyak banget ya yang namanya internet provider. Apalagi sekarang kita hidup itu sudah tidak bisa tanpa dengan internet. Sepertinya internet ini sudah menjadi bagian dari lifestyle yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mending ketinggalan mending nggak punya pulsa buat telepon daripada kehabisan kuota untuk internetan, begitu ya. Nah, ini bisa diinfokan dulu seperti apa sih profil dari Gmedia itu kepada Armenia? Iya, memang kalau semakin tahun ke tahun internet tuh memang semakin penting ya buat kita karena semakin banyak sosial media, semakin banyak fitur-fiturnya juga. Tentunya internet itu sebagai makanan sehari-hari dan dari sinilah Gmedia itu hadir. Awalnya kita memang internet service provider saja yang memang kita mau akomodir semua kebutuhan koneksi internet di beberapa perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi semakin berkembangnya zaman karena kebutuhan internet juga melebar dengan kebutuhan teknologi lain, kita juga menyediakan beberapa produk, yaitu kita juga bisa menyediakan data center, kemudian kita bisa provide IT konsultan, terus pembuatan aplikasi content provider, yang semuanya rata-rata produk tersebut itu kita bisa bicarakan harga dan skemanya seperti apa dari pelanggan. Jadi dari pelanggan mintanya kayak gini nih, nah kita bisa menyesuaikan juga kayak gitu. Nah, data center ini berhubungan dengan perusahaan tentu saja ya. Seperti apa sih metode teknisnya itu di Gmedia, Mbak Lia? Iya, kalau data center sendiri kan rata-rata dari mereka kan lebih ada platform yang bisa menyimpan beberapa data gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan komputer saja kan space-nya cuma berapa giga saja. Nah, keuntungan dari data center ini yang mana bisa mengakomodir semua kebutuhan penyimpanan lebih menyesuaikan perusahaan. Jadi bisa lebih dari 10 giga atau 20 giga yang tentunya nanti juga akan diikuti oleh pemakaian koneksi media, dan dari pelanggan pun juga nggak perlu khawatir kalau misal data disimpan melalui laptop kan takutnya nanti kalau ada apa ketika rusak atau apa itu kan data juga hilang. Kalau data center ini enak di kita cuma ada aksesnya kayak username sama password, terus nanti dari pengguna juga bisa itu upload semua data-data, entah itu data Excel, video, kemudian foto, apapun itu nanti dijadikan satu, yang mana satu perusahaan itu bisa mengakses semua kebutuhan datanya, nggak hanya melalui satu komputer aja. Jadi ketika mau minta file atau mau akses file itu nggak perlu yang namanya di laptop, tapi udah terjangkau di semua karyawan dalam satu data center itu. Ya. Bicara soal data, pastikan ini rahasia ya dalam sebuah perusahaan. Bagaimana safety dari Gmedia sendiri menjaga data perusahaan ini dalam data center yang disediakan menjadi salah satu fasilitas oleh Gmedia ini? Kalau safety-nya juga
pasti kita aman karena tinggal nanti kita memberikan space-nya saja, nanti bisa dikelola oleh biasanya dari tim IT-nya perusahaannya, tapi ketika kalau dari IT perusahaannya tidak ada IT konsultan, kita juga bisa menitipkan IT konsultan ke sana juga, jadi bisa di-maintain IT-nya, kita kasih username sama password-nya, tetapi ketika nanti suatu perusahaan itu datanya juga semakin banyak, kantornya juga semakin meluas, pasti kan datanya juga lebih banyak, nanti bisa upgrade lagi untuk seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi ini terus ya memberikan yang terbaik untuk para pelanggan atau konsumennya dari AJ Media ya. Nah, itu bicara soal segmen yang di corporate. Sekarang sudah berkembang juga ya menuju ke personal atau keluarga. Bagaimana ini sebagai salah satu customer relation Mbak Cantika mempunyai tugas berat juga ya untuk masuk di ranah itu, karena sekarang internet kan sudah menjadi bagian dari semua orang, bukan hanya saja kebutuhan perusahaan. Ya, pasti semua orang butuh internet, apalagi sekarang kan anak sekolah juga pada school from home nih, jadi kita juga internet untuk di rumah dan tentunya ramah untuk anak juga gitu. Ya, nah ini apa yang dilakukan oleh customer relation ya, dengan maintenance perusahaan, kemudian maintenance keluarga, dan juga personal yang sekarang sudah menjadi salah satu bagian yang dilayani juga oleh AJ Media. Ya, jadi tugas Cantika sendiri yang paling utama, Cantika menjalin relasi dekat dengan perusahaan-perusahaan dan klien kita yang di rumah-rumahan. Kita juga memberi support untuk saat ini kita semakin dekat sama klien-klien kita. Oke, baik. Mas Niko, ini kan banyak sudah ya provider-provider yang sangat menawarkan, menjanjikan yang manis-manis gitu ya, lips on-nya bagus gitu ya. Nah, bagaimana tantangan Mas Niko untuk bisa memilih G Media? Kenapa harus memilih G Media ya gitu loh, untuk soal urusan internet? Memang banyak banget provider-provider lain di luar. Nah, tentunya nggak semua itu mereka itu menjanjikan hal-hal yang benar-benar pure murni layanan mereka gitu loh. Nah, kalau di G Media sendiri itu di sini keunggulannya itu kita punya beberapa fasilitas itu yang nggak dimiliki oleh provider lain. Contohnya bandwidth on demand. Nah, bandwidth on demand itu gini, klien itu bisa request 2 kali bandwidth mereka yang sekarang, dan itu secara free, itu sebulan kita kasih 5 kali. Di provider lain belum ada yang bisa kasih seperti itu. Terus yang kedua, itu kita bisa kasih MRTG report. Nah, MRTG report ini itu traffic penggunaan klien dalam sebulan itu mereka pemakaiannya itu berapa Mbps, terus trafficnya gimana, itu kita bisa kasih. Dan itu kita transparan, jadi kita nggak mengada-ada kayak gitu. Jadi sebenarnya persaingan sih tetap sehat kalau dari G Media. Kita unggul di fasilitas saja dan kestabilan juga, karena kan kita sudah punya infra sendiri sekarang kayak gitu. Oke. Baik, nah ini Mas Niko, kan bicara soal bandwidth on demand, ini kan kebutuhan diserahkan kepada masing-masing perusahaan ya. Personal juga nggak? Ada bandwidth on demand juga nggak fasilitas ini? Kalau di apa? Kalau yang untuk personal, kalau yang untuk rumahan gitu sama juga atau enggak? Enggak, kalau yang di rumah itu kita sudah set paketnya sendiri-sendiri, jadi tanpa bandwidth on demand. Jadi ada fiber stream sekarang yang di rumah. Itu bandwidthnya juga udah kita in, jadi dari user sendiri itu juga bebas pilih paketnya kayak gimana. Ya, nah Mas Niko, berapa kuota bandwidth on demand limitnya yang diberikan? Kan tadi kalau 5 kali ya diminta dalam sebulan. Nah, sekali dia meminta demand untuk dikasih bandwidth tambahan itu berapa tambahannya? 2 kali bandwidth yang dipakai sekarang. Misalkan sekarang pakai 100 Mbps. Jadi nanti BOD-nya, bandwidth on demand-nya itu bisa kita kasih 200 Mbps. Oke. Itu ya, dalam waktu sebulan 5 kali ya? Sebulan 5 kali, betul. Baik. Ini ada dalam waktu yang bebas. Jadi bebas ya? Pilih waktunya hari Senin sampai Sabtu atau hari Sabtu aja gitu bisa. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung di Instagram Live.
Husni Esta ya 8, Husnista 8. Waduh Mbak Lia jawabannya mantep banget teknisnya. Pindah ke divisi helpdesk aja Mbak, WK. Oke ya. Baik, kita juga ke WhatsApp yang sudah masuk. Kita sapa dulu, ada Andrea. Selamat siang Apridio dan juga Gmedia. Yang ingin saya tanyakan, Fiberstream sejauh mana sih bisa memberikan pelayanan yang maksimal? Sedangkan kita ini memang butuh internet di mana aja dan kapan aja. Terima kasih, Andrea. Silakan. Ini sudah masuk ke Fiberstream ya, padahal kita masih ngobrolin soal Gmedia. Gak apa-apa. Iya, jadi kalau untuk Fiberstream sendiri kan memang kita menghadirkan paket internet ini khusus untuk rumah. Jadi biasanya untuk kebutuhan benar-benar untuk hiburan, jadi buat live streaming, nonton drakor, YouTube, itu kita berikan pada Fiberstream. Tapi kalau untuk GBD sendiri, kita lebih ke perusahaan sama ada sendiri yang lebih ke kontrol parenting untuk internet rumahnya. Tapi kalau Fiberstream ini bagaimana kita memberikan pelayanannya, jadi ketika pelanggan ada masalah nih, nggak perlu yang namanya nanti telepon lewat customer service. Jadi semua keluhan permasalahan tersebut langsung dijawab oleh tim helpdesk yang akan langsung ditangani, nggak sampai berhari-hari. Jadi ketika ada kendala langsung diatasi, dan itu kan biasanya kan ada lewat sistem, tapi kalau kita nggak pure dari tim helpdesk sendiri, jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa bantu, entah itu weekday, weekend, terus kemudian di jam malam, 24 jam lah, nanti dari pelanggan bisa yang namanya konsultasi permasalahan seputar koneksi internet. Nah ini yang membedakan ya, ada konsultasi dulu, diskusi ya. Artinya tidak hanya antara pembeli dan penjual, begitu transaksi pembelian selesai putus sudah ya. Itu adalah bagian yang tidak terjadi di Gmedia. Nah, kita sudah mulai nih ngobrolin soal Fiberstream. Fiberstream sendiri apa yang menjadi pembeda dari Gmedia, Mbak Lia? Selain tadi ya, kalau Gmedia untuk perusahaan, kalau Fiberstream masuk ke dalam rumah-rumah atau personal. Iya, jadi gini, apa yang membedakan Fiberstream dengan provider rumah yang lain? Itu yang pertama, kita udah high quality streaming teknologi. Nah, itu artinya link yang masuk ke rumah ini, ke rumah user, itu sebelum sampai sana tuh kita olah dulu dengan tim teknis kita dan juga disupport oleh tim helpdesk. Jadi supaya link yang masuk ke mereka itu benar-benar maksimal kayak gitu. Nah, terus yang kedua, itu di kita unlimited kuota dan konten. Kan banyak tuh provider-provider lain bilangnya unlimited, ya benar unlimited, tapi berbatas FUP. Jadi nanti internetnya itu cepat cuma di awal bulan aja. Nanti akhir bulan itu tetap masih bisa buat internet, tapi lemot banget ya gitu. Nah, kalau di Fiberstream itu dari awal bulan sampai akhir bulan itu lancar terus internetnya tanpa batasan FUP. Nah, terus yang ketiga, itu kita support 24 jam. Jadi mau jam berapapun, kapanpun ada kendala seperti yang dibilang Mbak Lia tadi, itu tinggal aja WhatsApp ke tim teknis, ke tim helpdesk kita, dan langsung ditanganin saat itu juga. Dan kalaupun harus berkunjung ke rumah untuk perbaikan, itu paling kita cuma minta waktu aja dari kantor kita di Jangli Dalam 29J ke rumah user, itu aja. Nah, paket-paket dari Fiberstream apa aja nih, Mas Niko? Iya, kita ada 3 layanan ya untuk paketnya. Kita di sini ada internet only, ada add-on juga. Nah, add-on ini masuk layanan yang terpisah, jadi boleh diambil, boleh enggak. Nah, yang pertama saya bahas internetnya dulu nih. Kita ada 3 paket. Yang pertama Rapid Stream. Rapid Stream itu 30 Mbps, itu per bulannya 365.000 aja. Terus yang kedua itu ada Ultra Stream. Ultra Stream itu 50 Mbps, itu per bulannya 495.000. Nah, terus yang ketiga ada Ultimate Stream, itu 100 Mbps, per bulannya 845.000. Nah, itu internetnya aja. Nah, kalau pendengar Apridio itu mau nambah add-on itu untuk TV-nya, itu kita ada 3 macam juga. Yang pertama Streambox 40, itu artinya dapat 40 premium channel, itu sebulan cuma 185.000. Terus ada juga Streambox 50, itu dapat 50 premium channel, itu harganya 195.000. Nah, terus yang ketiga ada Streambox 60. Nah, Streambox 60 ini artinya dapat 60 channel,
per bulannya cuma nambah 205.000 aja. Nah, terus di sini kita juga dapat ini Android Box ya, istilahnya awamnya ya, Streambox ya itu ya. Itu kita yang sudah legal. Jadi kalaupun ini kan bisa buat Netflix juga, sudah ada aplikasi buat streaming juga, sudah kita includein buat Netflix, Prime Video, terus View, terus video, nah kayak gitu, itu kita sudah yang ilegal. Jadi nih misalkan ada Netflix-nya update nih, itu tetap bisa diupdate dan masih bisa digunakan lagi. Karena kebanyakan itu yang di luar Streambox-nya itu yang ilegal. Jadi kalau Netflix-nya update, nggak bisa diupdate, hilang, terus akhirnya mereka harus beli lagi, kan sayang buang-buang uang gitu loh. Kalau di Fiberstream sudah juga dan legal. Baik, Husni Esta 8 menanyakan itu bandwidth-nya up to apa dedicated Mas Niko? Iya, kalau yang Fiberstream ini itu kita up to, tapi up to-nya share-nya di kita 1:8. Jadi trafficnya terlalu padat kayak provider yang lain. Kalau provider yang lain itu kan kebanyakan 1:12, 1:15 kayak gitu. Di kita 1:8. Baik. Lutfi _Haki untuk Semarang Barat sudah cover sampai mana, Mas? Iya, jadi Semarang Barat itu kita sekarang perluasan sampai ke Mangkang. Nah, cuman untuk lokasi pastinya bisa aja buka di website kita, terus nanti input alamat rumahnya di situ, dan nanti langsung ketahuan tuh itu tercover atau enggak. Oke, baik. Randy lewat WhatsApp. Apa sih yang disebut dengan unlimited itu, Mas? Semuanya menjanjikan unlimited. Mohon penjelasannya, Kakak. Dan berikutnya, apakah Gmedia sudah menggunakan FO? Terima kasih. Ya, jadi unlimited itu kuotanya ya, kuotanya. Memang semua itu menjanjikan unlimited. Cuman kalau di Gmedia itu unlimitednya benar-benar pure unlimited konten dan kuota tanpa batasan FUP. Kalau yang lain itu kan unlimited tapi berbatas FUP. Jadi itu awamnya tuh kayak gini. Jadi kalau yang lain ya, dari awal bulan sampai pertengahan bulan tuh internetnya cepat banget. Jadi dari pertengahan bulan sampai akhir bulan itu internetnya tuh masih bisa buat internet tapi lemot. Nah itu yang berbatas FUP. Kalau di Gmedia mau pemakaian sebanyak apapun dalam sebulan itu tetap stabil kayak gitu. Oke, baik, sudah cukup jelas ya, Ren ya. Yang kedua, tadi kan yang kedua tadi FO, apakah sudah menggunakan FO? Ya, kalau fiber optik ya. Pakai FO, sudah pakai fiber optik. Oke, baik. Nah, ini bagaimana cara berlangganan Fiberstream, terus dapat apa saja dari harga paket-paket itu, Mas Niko? Iya, jadi kalau mau berlangganan Fiberstream itu gampang banget caranya. Tinggal aja kunjungi di website kita fiberstream.net.id. Nanti di situ tinggal masukin nama, nomor telepon, alamat, terus untuk selanjutnya disubmit aja, nanti kita yang proses. Terus ada lagi yang kedua, bisa nanya-nanya lewat Instagram kita di @fiberstream atau langsung ke WhatsApp, bisa WhatsApp kita di 0813 262 84 kali 0. Saya ulang ya WhatsApp-nya ya. 0813 262 84 kali 0. Oke, itu silakan ya untuk berlangganan. Nah, fasilitasnya apa saja, Mas Niko? Iya, jadi untuk berlangganan Fiberstream ini itu kita sudah dapat satu set perangkat, nanti termasuk routernya juga, terus Streambox juga sudah dapat, terus kita itu kita nggak usah nyewa atau nggak beli ya? Itu sewa, itu kita pinjemin. Oh pinjemin ya, oke. Selama berlangganan, gitu. Nah, terus juga kita free replacement equipment. Jadi kalau misal ada perangkat yang rusak, misalkan modemnya atau routernya rusak, itu nanti kita ganti free. Asal bukan karena human error ya, misalkan remote-nya rusak karena dibanting anaknya. Nah, itu harus ini lagi kayak gitu. Oke. Dan pokoknya sudah siap ya. Nah, itu dari segalanya itu kita tinggal udah mulai langganan, udah mulai jalan aja.
ada nggak biaya-biaya lain yang dibebankan? Kalau misalnya tadi ya, kalau di lain-lain ini kan harga kadang-kadang naik gitu. Kalau di fiber stream gimana nih? Harganya flat atau nanti tiba-tiba ada kenaikan gitu? Kalau di fiber stream itu flat. Jadi misalkan ambil yang ultra stream nih 495. Jadi per bulan tuh ambil 495 terus. Mau pemakaian sebanyak apapun ya. Nah, itu kan Ya. kayak yang saya bilang tadi. Jadi itu kenapa ada provider itu yang bayar itu naik turun. Karena dia tuh ini ada mungkin ada situs-situs tertentu yang dia nggak bisa pakai kuotanya si provider itu gitu loh. Jadi harus ada tambahan. Gitu loh. Oke. Nah, untuk biaya pemasangan ada nggak, Mas? Atau ada biaya lain-lain ketika pemasangan itu? Ada, jadi untuk biaya pemasangan kita cukup terjangkau banget, itu cuma 500.000 aja, dan itu sekali di awal. Sekali berlangganan itu tadi ya, untuk selama berlangganan. Oke, ada Argian_Chandra. Kalau di Gunung Pati sudah tercover fiber stream nggak, Mas? Gunung Pati. Ya, kalau Gunung Pati untuk sekarang ini kita belum, cuman kita dalam tahun depan itu kita mau perkembangan ke sana juga. Jadi siap-siap aja nanti untuk di awal tahun daerah Gunung Pati insya Allah sudah bisa. Kita perkembangan terus kok untuk fiber stream. Oke, baik. Kita ke Mbak Cantika sebentar nih. Mbak Cantika, ini bagaimana Mbak Cantika melakukan pendekatan kepada customer ya, atau kepada klien untuk tetap memakai koneksinya Gmedia atau fiber stream ya, sepanjang masa. Jadi akan tidak klien hati gitu, tetap aja bersama dengan Gmedia. Jadi agar Cantika menjaga relationship dengan customer sendiri, jadi Cantika itu setiap hari akan visit-visit ke customer juga. Jadi Cantika juga datengin customer door to door. Pada saat nggak cuma ada kendala aja nih, jadi di saat nggak ada kendala pun kita akan tanyai apakah ada permasalahan atau mau ada masukan untuk Gmedia. Jadi kita tetap melakukan pendekatan langsung gitu dengan customer. Jadi maintenance personality-nya ya. Nah, kemudian maintenance alatnya seperti apa? Ada nggak misalnya harus nunggu kita yang lapor atau dari Gmedia sendiri sudah tahu ini ada kerusakan atau ada hal-hal yang harus segera diperbaiki? Kalau untuk maintenance alatnya, jadi nanti di setiap beberapa bulan sekali ada dari tim teknis kita yang memang regular visit, biasanya dari 3 bulan sekali atau sesuai dengan permintaan klien. Jadi nanti ada tim teknis bakal visit, tanpa ada kendala pun kita bakal visit juga. Terus soal kendala itu nanti sebelum customer tahu ada kendala pun di Gmedia nanti ada alarmnya nih, nanti kalau alarmnya bunyi berarti ini ada customer yang ada kendala gitu. Jadi aman. Oh, jadi ada monitoringnya ya? Monitoringnya sudah sendiri. ada ya warning sistemnya bagaimana untuk bisa menjaga semuanya lancar akses internetnya dari klien. Baik, ini sudah ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara bergabung atau mendaftar berlangganan paket fiber stream? Oh, tadi sudah ya disampaikan ya. Bisa buka di @fiberstream atau lewat websitenya www.fiberstream.net.id .net.id atau bisa juga WhatsApp ya tadi ya di 0813 262 84 kali 0. Bukan 84 kali ya, tapi 88880 gitu ya. Jadi sekali lagi 0813 262 888880 gitu ya, itu langsung. Nah, ini bagaimana ketika klien atau konsumen ini atau customer ini berdialog dengan teman-teman di Gmedia, apakah ada link khusus yang bisa interaktif gitu? Sebenarnya kalau link khusus sih enggak sih. Kita komunikasi bisa langsung. Kalau yang sudah jadi pelanggan bisa via helpdesk kalau misalkan ada apa. Terus kalau misal yang belum itu nanti bisa saya bantu. Itu untuk Gmedia bisa langsung ke kantor atau buka di Instagram juga bisa @gmedia atau lewat website juga bisa gmedia.net.id. Itu aja sih. Oke, baik. Ini ada Wijel _ harta tahta Gmedia. Jadi slogan ya. Nah,
Banyak sekali yang dilakukan di media juga ya untuk mensupport kliennya ya, dengan salah satunya adalah selalu mendukung event-event yang ada di perusahaan-perusahaan itu. Nah, saat ini apa nih event dari G-Media sendiri untuk bisa memberikan nuansa yang beda dengan ISP yang lain? Iya, kita juga aktif juga di beberapa komunitas, sekolah, kemudian di Mhm. organisasi kampus juga, karena kita juga pengen gitu loh, membentuk suatu event baru yang mana belum ada di Kota Semarang, atau mungkin beberapa komunitas atau kampus itu memang dia pengen buat event tapi terkendala di hal lain. Nah, dari Gmedia ini juga bisa Mhm. support. Nah, salah satunya di bulan Desember ini kita ada lomba Instagram photo competition yang kemarin sempat saya obrolkan juga. Itu ada lomba Aku Cinta Semarang. Jadi buat temen-temen nih yang KTP-nya domisili area Semarang, sayang banget kalau nggak ikutan karena total hadiahnya ada 30 juta rupiah gitu. Jadi Oh. gampang banget. Jadi buat temen-temen nih yang mungkin masih berada di Kota Semarang dan regional Kota Semarang, langsung aja ikut lomba ini karena lombanya juga free gitu. Jadi teman-teman bisa daftarin ke website kita di gmedia.net.id/acs, terus upload foto KTP atau kartu pelajar juga. Terus setelah itu nanti teman-teman bisa upload tentang wisata Kota Semarang, entah itu suasana pemandangan Kota Semarang, yang mana nanti bisa di tag ke gmedia_id, dan pengumumannya akan kita umumin di tanggal 9 Januari untuk periode penjuriannya di tanggal 5 sampai 8 Januari gitu. Itu yang event Oke. kita. Terus kalau untuk Hmm. minggu ini kita ada sharing session bareng media kita juga. Jadi kita ngebahas tentang brand movement perspektif yang akan dilaksanakan 18 Desember besok banget. Nanti buat teman-teman, Mhm. HTM-nya murah banget karena cuma 25.000, kalian sudah dapat sertifikat sama es kopi susu. Jadi di situ nanti teman-teman bakal bisa belajar gimana sih cara membentuk brand movement dari beberapa perspektif. Karena di sini kan ada pembicaranya, ada dari Truth, kemudian dari ada Inspire, terus ada Prigel Gallery yang mana mereka banyak brand-brand distro dari lokal Semarang gitu. Jadi setelah nanti teman-teman ikutan sharing session dari Gmedia tentang brand movement perspektif, di situ kalian juga bisa belanja-belanja karena di situ juga ada kegiatan Gmedia yang dilaksanakan 2 minggu sekali, namanya cross market. Jadi di sini kita bakal open tenan. Kalau yang kemarin sempat kita laksanakan itu ada di Kata Kopi. Di situ kita Mhm. memang ada beberapa stand-stand thrifting yang kalian bisa kunjungi. Cuman yang besok Jumat Ya. itu benar standnya tentang local pride. Jadi distro-distro di Kota Semarang yang memang hype, nanti kalian juga setelah ikut sharing session ini juga bisa belanja gitu. Oke. Baik, itu ya beberapa event yang dilakukan oleh Gmedia dalam waktu dekat ini, dan yang pasti kalau kamu merasa orang Semarang, yuk ikutan ya. Lomba foto IG, Aku Cinta Semarang itu temanya. Dan syaratnya memang harus warga Kota Semarang ya, karena kalau bukan orang Semarang cintanya cinta hanya sesaat saja. Ini ada pertanyaan lagi dari Argian_Chandra. Untuk visit on-site, apa bisa langsung diproses jika ada permintaan dari klien saat ada tim teknis yang visit ke lokasi? Nah, siapa nih yang jawab? Iya, jadi kalau untuk kayak gitu kita lihat dulu situasinya, karena kan kita dilihat nih mana kira-kira yang gangguannya itu mendesak banget tuh yang mana gitu. Jadi kita bisa Mm-mm. bukan berarti kita menyepelekan hal yang itu gitu. Cuman kan kita ada skala prioritasnya, dan sekiranya pun itu dekat ke dan lokasi sorry maksudnya tim teknis juga ada yang di dekat itu ready, Mm-mm. bisa langsung kita tangani. Oke. Jadi pokoknya bisa ya, semuanya bisa didiskusikan. Apa yang kamu minta akan segera diberikan oleh Gmedia ya. Apa lu mau gua ada katanya gitu ya, apa lu gak ada. Oke, baik. Kita nggak kerasa loh kalau sudah ngobrol seperti ini, padahal sih nggak ada temennya ya, cuman kita ngobrol aja, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada roti, tapi waktunya sudah berlalu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh teman-teman Gmedia akhir dari perbincangan kita hari ini? Silakan.
Iya, jadi buat teman-teman yang masih ragu pakai Gmedia, jangan khawatir, kita sudah lama sekali berkembang sejak tahun 2008, yang mana pusatnya kita ada di Yogyakarta. Sekarang kita sudah meluas sampai ke 11 kantor cabang, yang mana dari Semarang ini kita masuk ke regional 2, yang tentunya kita memegang area kantor cabang Jakarta sama Salatiga. Tentunya di sini kita juga sudah banyak sekali untuk beberapa perusahaan untuk corporate, government, manufaktur yang sudah pakai Gmedia, tapi kalau menurut teman-teman masih yang ini bener gak sih Gmedia jaringannya kencang, nah itu bolehlah coba-coba wifi-nya Gmedia besok kalau pas weekend nongkrong sama pacarnya tuh, atau kalau pas nginep di hotel-hotelnya kayaknya Gmedia, coba connect sama pakai internetnya Gmedia, itu udah bakalan kencang. Nah kalau untuk mall-mall juga sudah banyak yang pakai Gmedia juga. Terus kalau untuk area fiber optik ini kita juga sudah semakin meluas, tapi kalau di daerah Semarang ini wilayah atas kita sudah sampai ke arah Bawen, tetapi kalau di bawah kita sudah sampai ke KIK, yang kedepannya kita bakal selalu mengembangkan jaringan sampai ke area Kendal. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar Gmedia, ketemu sama Mas Niko sama Mbak Cantika, nanti bisa datang aja ke kantornya kita di Jalan Jangli Dalam nomor 29J Semarang, tanya-tanya boleh. Biasanya kalau dari teman-teman itu nanya kayak kemarin aku kendalanya ini bisa nggak sih saya dikasih solusi untuk koneksi yang cepat tapi budgetku cuma kayak gini. Nah itu nanti kami bisa bantu. Terus nanti kalau buat teman-teman area luar kota Semarang bisa aja nanti DM ke Instagramnya kita di @gmedia_id, atau kalau yang rumah di @fiberstream. Dan untuk harga-harga detailnya atau produk-produk yang kita ulas dari tadi pas awal masuk kita sesi talkshow, bisa kunjungi aja websitenya kita di fiberstream.net.id sama di gmedia.net.id gitu. Oke, di situ juga informasi event-event ada ya Mbak Lia ya, lengkap ya. Lengkap banget. Oke, ada dari Mas Riko dan juga Mbak Cantika. Ya, sekali lagi ya, gimana nih caranya pendengar Up Radio kalau misalkan mau daftar Fiberstream? Itu sekali lagi saya ulangi caranya gimana. Tinggal buka aja website kita di www.fiberstream.net.id. Nah, di situ tinggal masukin aja data diri teman-teman semua. Terus masukin nama, nomor telepon, alamat, dan nanti bakal ada tim marketing juga yang langsung hubungin saat itu juga, dan untuk menginfokan alamat itu tercover atau enggak. Atau juga bisa juga lewat DM Instagram di @fiberstream, atau yang mau langsung praktis hubungin ke saya itu bisa di WhatsApp Fiberstream 0813 262 84 kali 0. Saya ulang di WhatsApp-nya. 0813 262 84 kali 0. Oke, sudah lengkap ya. Mbak Cantika ada nih yang sudah tengok-tengok di akhir pembicaraan kita, silakan. Saya cuma mau ucapin terima kasih buat pendengar Up Radio, buat Up Radio sendiri. Jadi jangan ragu untuk langsung pasang Gmedia, pasang Fiberstream, karena ini udah terbukti banget. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko, Mbak Lia, dan juga Mbak Cantika untuk waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Kita sambung lagi bulan depan. Kita libur setahun ya. Jadi kita ketemu Januari 2021. Oke, jaga kesehatan. Sukses selalu untuk Gmedia dan Fiberstream. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station.